Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memulai kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Kau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai saat ini. Sekarang ya Tuhan, kami kembali mau mengikuti kegiatan kami, yaitu mendengarkan renungan singkat kami. Kami memohon Tuhan utuslah Roh Kudus-Mu ke atas diri kami masing-masing, supaya kami dapat mengikuti renungan ini dengan baik dan lancar. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambil sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudara. Karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan memaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindungi. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodes ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, perwira-perwiranya dan orang-orang terbuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodes tampil lalu menari dan menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaan. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Maka cepat-cepat jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolak. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini sangat memilukan bagi kita semua. Sebab seorang nabi besar dibunuh dengan keji. Dia dipenggal kepalanya oleh seorang raja. Timbul satu pertanyaan dalam bacaan ini.
Yohanes Pembaptis tidak mempunyai kesalahan apapun, sebab ia adalah nabi yang penuh dengan Roh Kudus, dan dia adalah orang yang membaptis Yesus Kristus. Mengapa ia dibunuh? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dia dibunuh atas perintah Raja Herodes. Herodes membunuh Yohanes Pembaptis atas perintah dan permintaan dari putri Herodias. Herodias adalah istri dari saudara Herodes, yaitu Filipus. Dari itulah Herodias menyimpan dendam karena Yohanes Pembaptis berani menegur seorang raja, pemimpin, menegurnya di depan rakyatnya sendiri. Yohanes mengatakan kepada Herodes dan Herodias, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaraku." Saudara-saudari terkasih Kristus, teguran itu sanggup mencengkam hati Herodias. Ia mulai menyimpan dendam dan ingin membunuh Yohanes, namun tidak dapat. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, keberanian Yohanes dalam bacaan ini yang menegur raja di depan rakyatnya sendiri merupakan suatu teladan bagi kita, merupakan contoh bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kita mampu menegur orang-orang yang melakukan kesalahan, namun kenyataannya kita masih ragu dan takut. Ketika orang-orang melakukan kesalahan, kita hanya melihat dan mendukung kesalahan tersebut. Contohnya dalam bidang politik, banyak yang melakukan korupsi, banyak yang melakukan suap menyuap agar mereka dapat naik tahta dan dipilih sebagai pemimpin rakyat. Sebenarnya tindakan itu salah, tetapi kita malah mendukung hal itu karena kita sudah disuap dengan uang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan hari ini saya mau mengajak kita, marilah kita membuka diri dan memberanikan diri untuk menegur orang-orang yang berkuasa, yang menindas dan telah melakukan kesalahan kepada rakyat ini tidak mampu. Sebelum kita menegur orang-orang lain di sekitar, suatu pertanyaan refleksi untuk kita sendiri. Apakah kita sudah berani menegur diri kita sendiri ketika kita melakukan kesalahan? Semula, marilah kita menutup semua kegiatan renungan kita hari ini dengan doa. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran karena Engkau masih melindungi kami selama kegiatan. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, beranikanlah diri kami agar kami mampu menegur diri kami dan orang-orang yang melakukan kesalahan, maupun itu kesalahan kecil dan maupun itu kesalahan besar. Utuslah Roh Kudus-Mu agar apa yang kami renungkan